Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Sukron Fuad dan rekan kami Fatinia Ilmiatni. Di sini kami akan memaparkan tentang tugas mata kuliah pengelolaan dan pengembangan praktikum IPA, yaitu tentang rancangan alat peraga IPA kimia berupa kertas indikator asam basa dari daun Rheodiscale. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Chansanah Diawati MSI, Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Ibu Dr. Vianti MPD. Yang pertama, pendahuluan. Yang melatar belakangi rancangan kami adalah yang pertama, pembelajaran di laboratorium IPA belum optimal karena kurangnya fasilitas alat-alat dan bahan. Kemudian, mahalnya alat praktikum. Yang selanjutnya adalah kurangnya keterampilan guru dalam melakukan praktikum IPA. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimanakah pengaruh variasi ketebalan kertas terhadap keefektifan indikator alami asam basa dari Rheodiscale. Rheodiscale ini adalah bunga yang atasnya berwarna hijau, bawahnya berwarna ungu, atau kita sebut bunga Adam Hawa, ya. Ada yang mengatakan bunga Adam Hawa. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah pengaruh konsentrasi pelarut etanol terhadap keefektifan kertas indikator alami asam basa dari Rheodiscale. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah pengaruh waktu perendaman terhadap keefektifan kertas indikator alami asam basa dari Rheodiscale. Adapun tujuan kami melakukan percobaan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variasi ketebalan kertas terhadap keefektifan indikator alami asam basa dari Rheodiscale. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pelarut etanol terhadap keefektifan kertas indikator alami asam basa dari Rheodiscale. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh waktu perendaman terhadap keefektifan kertas indikator alami asam basa dari Rheodiscale. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini kami akan memaparkan beberapa teori, ya. Yang pertama adalah asam basa. Asam dalam bahasa Inggris adalah asid dan dalam bahasa Latin acidus yang berarti rasa asam. Secara kimia, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen H+. Adapun sifat-sifat asam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai rasa masam. Yang kedua, mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, bersifat korosif. Yang keempat, mempunyai pH kurang dari 7. Sedangkan basa sendiri adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida, OH-, ya. Dan adapun sifat-sifat basa yaitu yang pertama, mempunyai rasa pahit. Yang kedua, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga, dapat menetralkan asam. Yang keempat, basa kuat bersifat kaustik. Apabila terkena kulit,
seperti natrium hidroksida akan terasa perih dan menyebabkan luka. Kemudian yang kelima, basa mempunyai pH lebih dari 7. Kemudian yang kedua, antosianin. Kebanyakan warna bunga disebabkan oleh antosianin. Warna bunga atau warna daun ya. Warna tertentu yang diberikan oleh suatu antosianin sebagian tergantung pada pH bunga atau daun. Antosianin dapat membentuk senyawa-senyawa turunannya yaitu antosianidin, cyanidin, pelargonidin, petunidin, malvidin, dan delfmidin. Antosianidin adalah senyawa flavonoid secara struktur termasuk kelompok flavon. Senyawa paling umum adalah antosianidin. Cyanidin yang terjadi sekitar 80% dari pigmen daun tumbuhan, 69% dari buah-buahan, dan 50% dari bunga. Menurut Diyar Salahuddin Ali tahun 2009. Kemudian yang selanjutnya adalah daun Rheodiscolor. Daun Rheodiscolor ada juga yang menyebutkan daun Adam Hawa ya. Ini merupakan tanaman yang mudah dijumpai di Indonesia. Daun Rheodiscolor ini bagian bawahnya berwarna ungu dan bagian atasnya berwarna hijau. Pigmen merah dan pigmen hijau yang menjadi ciri khas dari tumbuhan tersebut dihasilkan dari senyawa flavonoid yaitu antosianin dan pigmen klorofil menurut Kadir tahun 2008. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis kertas. Kertas indikator asam basa adalah suatu bahan yang dapat berubah warna apabila diberikan pada larutan asam atau basa. Kertas indikator asam basa biasanya digunakan untuk membedakan suatu larutan bersifat asam atau basa dengan memberikan perubahan warna yang berbeda pada larutan asam basa. Menurut Hervey D. tahun 2000. Jenis kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan kertas indikator dapat mempengaruhi perubahan atau gradasi warna pada kertas setelah diuji. Pada penelitian kali ini, jenis kertas yang digunakan yaitu kertas HVS dan kertas saring Wetman. Kemudian jenis pelarut. Jenis pelarut yang digunakan adalah aqueous atau air ya. Kemudian etanol 70% dan etanol 90%. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Fatinia Ilmiafni. Baiklah, selanjutnya yaitu identifikasi pembelajaran yang digunakan. Adapun materi yang digunakan yaitu pada SMP kelas 7, kompetensi dasar yang digunakan yaitu kompetensi pengetahuan 3.3, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi keterampilan yang digunakan yaitu 4.3, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Indikator yang digunakan yaitu 4.3.1, melakukan percobaan pengukuran asam dan basa menggunakan kertas indikator alami dari daun Rheodiscolor. Subpokok bahasan yaitu larutan asam basa. Kelas 7 materi semester 1.
Adapun metode penelitian yaitu alat yang digunakan gunting. Gunting digunakan untuk menggunting kertas indikator yang telah jadi. Pisau digunakan untuk mengiris daun dari scalar. Alat-alat gelas yaitu terdiri atas gelas beker 50 ml, 100 ml, dan juga 200 ml. Dan juga pengaduk kaca yang digunakan untuk mengaduk larutan aqueous, larutan Rhodes color, dan juga larutan etanol. Selanjutnya yaitu ada timbangan analitik yang digunakan untuk menimbang berat daun Rhodes color yang digunakan. Pipet tetes digunakan untuk meneteskan larutan-larutan yang digunakan. Blender digunakan untuk mencampur ekstrak daun Rhodes color dengan larutan etanol dan juga aqueous yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu cawan Petri yang digunakan untuk uji coba asam basa. Adapun bahan yang digunakan yaitu daun Rhodes color, larutan etanol 70, 80, dan 90%, kertas HVS 70 GSM dan 80 GSM, dan kertas saring Wetland 41 dan 42. Adapun prosedur rancangan alat praktikum yang akan dilakukan yaitu tahap yang pertama yaitu tahap ekstraksi. Pada tahap ini, daun Rhodes color yang kering diekstrak menggunakan pelarut etanol 90% dan juga 70%. Yang pertama yaitu timbanglah daun Rhodes color sebanyak 200 gram dan iris tipis-tipis. Setelah itu, masukkan daun Rhodes color ke dalam blender dan ditambahkan 100 ml aqueous dan juga 100 ml alkohol dengan konsentrasi tertentu. Kemudian blender daun Rhodes color tersebut sampai terlihat cairan berwarna ungu di dalam blender. Cairan ini mengandung zat antosianin dan aqueous dan alkohol berguna sebagai pelarut dan juga alkohol berguna sebagai zat antiseptik agar larutan dan kertas indikator yang dihasilkan tidak terkena bakteri dan jamur. Selanjutnya, setelah tercampur, maka ekstrak yang sudah dihasilkan didiamkan sekitar 10 menit, kemudian disaring dengan menggunakan penyaring agar dihasilkan ekstrak daun Rhodes color yang tanpa ampas. Ekstrak daun Rhodes color ini kemudian sudah jadi. Ampas dan juga ekstraknya dipisahkan di mana pada tahap rendaman kita akan menggunakan hanya ekstraknya saja. Kemudian yaitu tahap rendaman. Pada tahap rendaman ini, rendaman kertas HVS atau kertas saring Wetland yang akan digunakan sekitar berukuran 1 x 7 cm atau seukuran kertas lakmus ke dalam larutan ekstrak daun Rhodes color. Tetapi bisa juga sebelum dipotong, itu boleh kertas dalam ukuran besar atau lebar langsung direndam ke dalam cairan Rhodes color. Pastikan kertas HVS dan juga kertas saring tercelup dengan sempurna. Setelah itu, angkat kertas dan biarkan mengering di tempat terbuka. Kemudian setelah kering, maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pembuatan kertas indikator. Kertas indikator yang telah jadi maka akan diolah untuk dijadikan kertas lakmus, yaitu kertas indikator alami daun Rhodes color siap untuk digunakan. Sebelum digunakan, potonglah kertas menjadi lembaran-lembaran. Setelah itu, kertas yang sudah jadi maka dapat diuji coba dengan cara mengujinya dengan larutan asam dan basa. Kertas indikator asam basa yang dihasilkan kemudian diuji dengan cara dicelupkan ke dalam larutan yang memiliki pH yang berbeda. Seperti misalnya ada pada larutan jeruk, larutan air, atau larutan garam. Sekian rancangan rencana pembuatan kertas indikator dengan menggunakan daun Rhodes color yang akan dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.